Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang sangat berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menyimak dan mendengarkan pemaparan dari dua guru hebat di depan kita. Yang pertama Bapak Rahmat Hidayat SPDI MPD, kemudian Ibu Ena Rismania Abbas SPD MPD. Beliau akan memaparkan kepada kita semua tentang berbagi pengalaman dan pemahaman tentang penerapan budaya positif di sekolah. Dan salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita dunia akhirat. Untuk efisiensi waktu Bapak Ibu sekalian, langsung saya persilahkan kepada pemateri pertama, kepada Bapak Rahmat Hidayat SPD MPD untuk memaparkan materinya. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kakanda saya, panutan saya. Oke. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa kami berdua hadir di sini itu akan berbagi pemahaman dan sedikit pengalaman tentang budaya positif. Ini berkenaan dengan kegiatan kami di program Guru Penggerak. Jadi ada beberapa modul dan ini adalah modul 1.4 yaitu budaya positif. Oke. Tentunya sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya ulangi kembali seperti yang dikatakan oleh Ibu Ena, bahwa keberadaan kami di sini tidak berarti bahwa apa yang akan kami katakan atau kami bagikan itu telah kami lakukan. Tetapi ini merupakan stimuli atau respon rangsangan bagi kami pribadi. Semoga apa yang kami ucapkan nanti dapat kami wujudkan. Baik, teman-teman sekalian, budaya positif. Jadi saya mulai dari kutipan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa sekolah itu ibarat sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Oke. Dari sini kita bisa memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebuah kebun, ya, di mana guru-gurunya itu adalah seorang petani. Kita bisa melihat di sekitar kita, mungkin karena kita berada di daerah pegunungan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani, apakah itu pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Petani ini tentu akan menjaga bagaimana benih yang dia tanam dapat menghasilkan atau menjadi sebuah produk atau hasil akhir yang berkualitas. Inilah yang kemudian diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru terhadap peserta didik kita, tentunya keberhasilan dan pencapaian peserta didik merupakan tujuan utama bagi kita guru-guru. Seperti itu. Dengan demikian, karakter murid itu dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini profil pelajar Pancasila yang selalu digaung-gaungkan di program Guru Penggerak. Bagaimana profil pelajar Pancasila, sebentar kita singgung. Jadi salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif. Oke, inilah yang kemudian akan kami bagikan pemahaman kami, yaitu membangun budaya positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Oke, kemudian adapun tujuan diseminasi ini yang seperti disinggung di awal, yaitu untuk berbagi pemahaman dengan rekan guru di sekolah tentang konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Jadi ada 7 poin utama, kunci utama. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar,
posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kenapa yang pertama saya beri warna merah, perubahan paradigma belajar, itu adalah tujuan yang yang tidak nyata. Artinya bukan tidak nyata bahwa itu tidak akan dicapai, tapi ini adalah tujuan yang nantinya akan kita harapkan dapat kita dapatkan setelah pembahasan semua kunci dari budaya positif ini. Dengan mempelajari ketujuh ini, minimal paradigma teman-teman, paradigma kita terhadap peserta didik dapat berubah selama ini. Baik, kita mulai dari disiplin positif. Jadi Diane Gossen berpendapat bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, artinya belajar. Ya, jadi makna kata dari konotasi dengan disiplin dari murid ini sesuai dengan dia mengambil pemahaman ini dari Socrates dan Plato. Jadi kata disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disciple. Disciple itu pengikut. Oke, pengikut atau pembelajar. Artinya apa? Pemahaman kita selama ini bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang diharuskan kepada orang lain berdasarkan kehendak kita. Inilah yang kemudian kita praktikan selama ini, mungkin sebagian besar, tidak semuanya. Kita mengharapkan sesuatu dilakukan oleh peserta didik itu sesuai dengan kehendak kita. Karena anggapan kita disiplin itu seperti itu. Padahal tidak. Disiplin itu adalah motivasi dari dalam. Jadi seperti yang sesuai dengan definisi yang ada di atas, bahwa makna dari disiplin itu menurut bahasa Latin itu pengikut. Seorang pengikut ketika mengikuti sebuah ajaran tentunya harus meyakini terlebih dahulu ajaran tersebut. Contoh, sebagai umat muslim kita wajib sholat ya. Oke lah, kita anggap itu sebuah aturan. Namun ketika kita melakukan kewajiban ini, itu bukan karena paksaan, tetapi muncul dari dalam diri, ada motivasi dalam diri kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Oke, disiplin diri inilah yang kemudian dianggap menjadi disiplin diri ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Peserta didik ketika kita pahamkan kewajiban-kewajiban mereka di sebuah sekolah, dengan tidak mengkungkung mereka dengan sebuah aturan bahwa kalian harus begini, enggak seperti itu, tapi bagaimana mereka bisa merasa bahwa kewajiban tersebut wajib saya penuhi untuk mencapai tujuan saya. Karena saya yakin setiap peserta didik memiliki tujuan. Mereka memasuki sebuah lembaga pendidikan. Seperti itu. Inilah yang kemudian menjadi dasar definisi atau pemahaman tentang disiplin positif. Bahwa disiplin positif itu merupakan gerakan dari dalam. Gerakan dari dalam seorang individu untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, selanjutnya KHD, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan seperti ini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi bahwa disiplin itu berasal dari dalam tidak berarti aturan tidak boleh ada. Karena di setiap individu itu kita memiliki keyakinan yang sama, itu merupakan kebijakan universal. Kebijakan universal ini adalah sebuah kebenaran yang kita yakini secara bersama. Contoh, mencuri itu tidak baik, membunuh itu tidak baik. Kita tanyakan langsung atau mereka menjawab ya atau tidak, saya yakin semuanya akan sepakat dengan hal tersebut. Itulah yang disebut kebijakan universal.
Ini yang kemudian harus dilakukan. Untuk melakukannya diharapkan setiap individu melakukan tersebut bergerak dari dalam dirinya, dan ketika mereka tidak melakukan hal tersebut tidak berarti aturan tidak ada. Maka seperti yang dikatakan oleh KHD, wajiblah penguasa dalam tanda kutip di sini maksudnya mungkin pemerintah, pihak kepolisian, mungkin guru-guru kalau kita bicara di sekolah ya, BK dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian mengambil alih peran tersebut, bagaimana mendisiplinkan peserta didik ini atau individu-individu ini yang tidak meyakini kebajikan atau tidak melakukan kebajikan universal tersebut. Lalu seterusnya, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang tadi ya. Jadi ketika seorang siswa meyakini aturan yang kita buat, dalam tanda kutip, aturan ini bukan untuk membatasi mereka ya, tapi untuk menggerakkan hati mereka bahwa apa yang menjadi rambu-rambu atau norma-norma di sebuah sekolah itu adalah untuk kebaikannya. Ketika mereka yakin, maka peserta didik tersebut akan menjalankan hal tersebut tanpa paksaan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ya, jadi untuk motivasi perilaku manusia, jadi pada dasarnya ada 3 alasan manusia melakukan sesuatu. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sering sekali kita lihat seorang siswa bisa jadi kita tidak berpikiran negatif, bisa jadi mereka rajin, on time, mengerjakan tugas, itu karena menghindari hukuman. Ketika kita upacara, mereka datang ya, ayo masuk. Jadi bisa jadi mereka takut dengan hukuman. Jadi menghindari ketidaknyamanan. Ketika mereka tidak mengikuti hal tersebut, mungkin akan ditegur, atau mungkin akan dibully sama teman-teman lainnya atau kelompok lain. Kemudian alasan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini juga menjadi motivasi manusia melakukan sesuatu. Jadi bisa jadi kita melakukan sesuatu karena kita mengharapkan imbalan, pujian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang alasan yang ketiga inilah yang kita harapkan kita miliki, lalu kita tularkan ke peserta didik. Artinya apa? Kita melakukan sesuatu, itu memang motivasi dari dalam. Itu tadi, disiplin positif, kembali lagi. Oke. Selanjutnya, motivasi manusia ini melakukan sesuatu itu didasarkan akan kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi ada 5 poin utama yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival, kemudian ada belonging, power, freedom, dan yang terakhir fun. Oke. Jadi ketika kita melakukan sesuatu dan mencapai tujuan dari apa yang kita lakukan, yakin dan percaya kita telah memenuhi 1 atau minimal 2 dari kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, survival ya. Survival itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan lain sebagainya. Saya yakin setiap manusia membutuhkan itu untuk mempertahankan hidup mereka. Seks juga ya, sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, belonging. Belonging itu maksudnya kebutuhan untuk diterima. Setiap kita pastinya ingin diterima. Di kelompok manapun itu, di lingkungan manapun itu, kita ingin diterima, kita ingin disayangi, ingin dicintai. Jika kita kaitkan dengan perilaku peserta didik kita, mungkin ada yang bermasalah ya, malas masuk,
terus mungkin ribut ketika kita mengajar, yakin dan percaya ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Mungkin di rumah mereka tidak mendapatkan perhatian, ya, kasih sayang. Inilah yang masuk menjadi belonging. Belonging itu kasih sayang, rasa cinta dan sebagainya. Dan kita sendiri pasti akan biasa mengalami hal tersebut, ya. Mungkin datang ke satu tempat dengan harapan kita akan disambut dengan meriah mungkin. Terus tiba di tempat tersebut ternyata respon teman-teman datar-datar saja. Oke, bisa jadi 5-10 menit kita bisa lampaui perasaan kecewa tersebut, tapi yang jelas ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Kemudian yang keempat selanjutnya itu power. Power ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, ketika ada sebuah kegiatan, kita rapat kepanitiaan, kita menganggap diri kita mampu untuk melakukan satu bidang tertentu untuk suksesnya program tersebut, namun kita tidak diberi pengakuan, jangan itu, yang ini mau, maka itu juga membuat kita motivasi kita untuk melakukan sesuatu atau melaksanakan kebijakan yang kita sepakati itu menjadi kurang, karena kita bisa tapi kita tidak diakui seperti itu. Jadi ini yang ketiga, power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya. Lalu yang keempat, freedom, ya, kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan akan pilihan atau kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seorang. Anak-anak atau peserta didik dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Lalu yang terakhir itu fun, kebutuhan untuk merasa senang. Setiap kita ingin merasa senang, ya, tidak ada yang ingin merasa sedih. Begitupun peserta didik, ketika proses belajar mengajar, mereka ingin merasa senang, dalam artian mereka tidak tertekan. Mungkin kalau si A yang masuk diam semua, karena itu tadi mungkin takut ini, takut itu, seperti itu. Namun kembali lagi, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, itu tetap ada kebijakan universal, aturan yang kita yakini dalam lingkungan di mana kita berada. Contoh di sekolah, tidak berarti ketika kebutuhan dasar peserta didik itu fun, untuk bersenang-senang, ketika proses belajar mengajar mereka bebas melakukan apa saja, tidak. Jadi tidak seperti itu. Jadi tetap ada kebijakan universal yang menjadi keyakinan bersama. Itulah yang kemudian menjadi norma-norma di lingkungan sekolah kita. Oke, saya kira ini yang saya sempat bagikan. Jadi dari ketujuh kunci utama tentang budaya positif itu saya berbagi dengan rekan saya, Ibu Ena. Saya ambil 4 poin, kemudian Ibu Ena mengambil 3 poin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi 4 poin yang tadi dipaparkan oleh Bapak Rahmat. Untuk poin berikutnya dipersilakan kepada Ibu Ena Rismaini Abbas untuk memaparkan materi selanjutnya. Dengan hormat disilakan. Terima kasih Pak Asriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir membersamai kami di sini. Seperti tadi dibahasakan oleh kami bertiga bahwa ini bagian dari
aksi nyata modul 14 yang kami dapatkan pada pelatihan guru penggerak terkait dengan berbagi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Seperti saya, kami berdua, terutama saya, duduk di sini di depan Bapak Ibu sekalian bukan berarti bahwa kami lebih paham, lebih mengerti tentang budaya positif ini, sehingga kami ada di sini, tapi lebih ini adalah media bagi kita untuk belajar bersama. Untuk itu mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMK Negeri 2 Sopeng. Bapak Ibu yang kami hormati, konsep utama pada modul 1.4 ini ada 7 poin. Tadi sudah dibahas oleh Pak Rahmat Hidayat mengenai 4 poin yang lainnya. Tersisa untuk yang akan saya bahas adalah keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Nah, sebelum saya memulai, ada beberapa pertanyaan pematik untuk kita, untuk membuka pikiran kita tentang hal yang akan kita bahas. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa juga kita punya peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Biar merasa lebih aman, lebih safety. Iya, jadi jawabannya adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Nah, inilah menjadi nilai yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang kita. Kemudian inilah yang diharapkan kita hadirkan di tengah peserta didik kita, sebuah keyakinan agar mereka bisa menerapkan perilaku positif ini di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin kita masih ingat bahwa selama ini kita bergulat dengan istilah peraturan kelas. Di Bapak Ibu, peraturan kelas. Nah, kira-kira apa bedanya peraturan kelas ini dengan keyakinan kelas? Apakah hanya pergantian istilah atau bagaimana? Nah, ternyata untuk keyakinan kelas ini dia lebih bersifat abstrak dari peraturan yang kita buat di kelas selama ini dalam yang kita beri atribut peraturan kelas. Dia lebih abstrak, kemudian dia berupa pernyataan-pernyataan universal. Lebih lanjut, dia dibuat dalam naskah dalam bentuk positif. Kalau biasanya kita buat peraturan kelas, dilarang menggunakan ini, dilarang menggunakan baju ini di dalam kelas. Nah, untuk keyakinan kelas, kita berusaha membangun energi positif pada anak-anak kita sehingga redaksi katanya itu kita ubah menjadi sebuah kalimat positif. Kemudian untuk keyakinan kelas diupayakan itu dibuat tidak terlalu banyak. Kalau kemarin kita buat aturan kelas dari 1 sampai 10 poin, untuk keyakinan kelas ini tidak usah terlalu banyak, cukup beberapa poin, bahkan bisa 3, 5, tetapi kita meyakini bahwa keyakinan ini bisa kita terapkan di kelas. Makanya tadi redaksi katanya dia bersifat universal. Jadi satu redaksi bisa mewakili semuanya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ini tadi bisa kita terapkan. Kemudian dalam pembuatannya, dalam penyusunannya itu diharapkan kontribusi dari semua warga kelas. Kalau kemarin kita buat peraturan kelas biasanya dirumuskan sendiri oleh guru-guru. Kemudian kita cetak, tempel di dinding, ini loh aturan kelas kita. Nah, untuk keyakinan kelas diharapkan ini dibangun dari kontribusi semua peserta didik. Jadi bisa kita arahkan mereka menuliskan hal-hal positif yang ingin mereka lakukan di kelas. Sama kemarin yang kita lakukan di RUTS, Pak. Tadi mereka membuat rancangan-rancangan apa yang ingin mereka lakukan sebagai sebuah terobosan atau budaya positif yang ingin mereka lakukan di kelas. Nah, itu nanti dikumpulkan
kita kumpulkan, kemudian kita ajak sama-sama, misalnya dalam satu kelas ada 30 siswa, berarti ada 30 ide yang dimunculkan oleh peserta didik. Dari 30 ini, kita ajak peserta didik kita memilih poin yang paling penting menurut kita. Bisa saja dari 30 poin yang ada, yang kita sepakati cuma 3 misalnya. Nah, inilah yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Nah, kenapa ini dibuat agar seluruh peserta didik bisa berkontribusi dengan harapan jika ini dibuat bersama, tanggung jawabnya bisa bersama, sehingga kemungkinan untuk dilakukan secara bersama juga jauh lebih tinggi. Ya, jadi Bapak Ibu guru, keyakinan kelas ini harus ada agar bisa memunculkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Oke, Bapak Ibu guru, selanjutnya kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Tapi sebelum saya memulai, saya ada beberapa pertanyaan pematik untuk Bapak Ibu guru untuk sedikit membuka pikiran kita tentang materi selanjutnya. Di layar ada 2 kasus yang saya tampilkan. Kasus yang pertama adalah tentang Tisa dan Hana yang dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi ini adalah kepala sekolah. Nah, Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Itu kasus pertama. Nah, kasus yang kedua tentang Anto yang jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto sering sekali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh ini. Nah, ini 2 kasus. Nah, kira-kira terkait dengan penerapan disiplin, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto ini? Nah, silakan Bapak Ibu memberikan pendapat. Kami persilahkan. Iya, kesempatan pertama kita persilahkan kepada Ibu Mira. Silakan Ibu Mira. Iya, Ibu Mira. Ya, terima kasih Bu Mira ya. Tadi Bu Mira akan melakukan tindakan melaporkan ke guru BK agar BK melakukan tindakan langsung kepada peserta didik. Oke, ada yang ingin memberikan pendapat yang lainnya? Ya, silakan Ibu Mia. Oh, iya iya ya. Oke, terima kasih Ibu Mia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah, Bapak Ibu guru hebat, ternyata tanpa kita sadari bahwa ada 5 posisi kontrol yang umumnya kita lakukan di kelas sebagai seorang guru. Nah, 5 posisi kontrol ini mungkin tidak terlalu kita sadari, tapi ternyata 5 posisi kontrol ini yang banyak kita bawa ke dalam kelas. Nah, posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Kemudian posisi yang kontrol yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai seorang teman dari peserta didik. Dan keempat adalah seorang pemantau, posisi kontrol pemantau. Dan yang paling terakhir adalah posisi kontrol manajer. Apa perbedaan dari kelima posisi kontrol ini? Mari kita simak sama-sama. Saya punya videonya yang mungkin akan menjelaskan secara rinci, membedakan dari kelima posisi kontrol yang ada. Mari kita, oke, saya tampilkan di layar Bapak Ibu. Lima posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak Ibu, ini posisi si pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pasti sudah berpikir kita di posisi mana, tapi tahan dulu. Kita lihat posisi ketiga, posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang Oke, Bapak Ibu guru hebat. Tadi sudah kita cermati bersama 5 posisi kontrol kita di kelas. 5 posisi kontrol kita di kelas. Nah, kira-kira pasti di dalam hati sudah terbesit. Oh, ternyata saya ada di posisi ini. Ya, Bapak Ibu? Ada yang ingin berbagi pengalaman? Oke, Pak Asriadi, silakan Pak Asriadi. Ya. Iya, terima kasih Pak Asriadi. Ya, ternyata Pak Asriadi mulai menyadari beliau banyak bermain di posisi 1, 3, dan 4. Oke, ada lagi yang ingin memberikan umpan balik? Oke, silahkan Bu Ana. Ya. Iya, terima kasih Bu Ana. Jadi Bu Ana tadi dia dominan ada di posisi kedua. Iya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang ada, yang paling ideal yang kita terapkan yang mana? Iya, benar apa? Ya, ternyata Bapak Ibu guru, posisi dari 5 posisi kontrol yang kita terapkan di kelas itu, posisi kontrol yang paling ideal yang bisa kita terapkan, yang mungkin harus kita terapkan di kelas itu adalah posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Nah, mengapa posisi manajer? Di posisi manajer ini, itu akan tercipta identitas positif atau berhasil. Ini akan menggiring anak ke pemahaman bahwa dia berhasil mengatasi masalah yang ada. Nah, guru di sini akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran dari peserta didik. Nah, dengan membuka pikiran peserta didik, ini diharapkan nantinya akan menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, jika motivasi intrinsiknya sudah ada, otomatis ini akan terbawa sampai ke kehidupan yang akan datang. Ya, jadi tidak hanya sebatas pada kondisi sekolah, tapi akan terbawa ke kesehariannya, ke kehidupan sehari-harinya, bahkan setelah tamat nanti itu akan menjadi identitas kepribadian. Nah, di posisi manajer ini, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi di posisi manajer ini, seorang guru itu tidak perlu marah. Dia tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Tidak usah berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal atau sedih akan perbuatan murid, ataupun tidak usah bersenda gurau untuk menempatkan diri sebagai teman dari murid yang melakukan pelanggaran ini. Pada manajer ini, kita itu akan fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid ini akan sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan apa aturannya. Tapi pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab ini pada murid untuk mencari jalan sesuai dengan permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Lebih lanjut, pada posisi manajer ini, dalam menghadapi peserta didik yang sedang menghadapi masalah, kita ini akan berkata apa yang akan kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bisa juga kita katakan, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Atau bisa juga kita berikan pertanyaan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang arahnya
untuk merangsang peserta didik kita secara mandiri untuk menyelesaikan sendiri masalah yang sedang dihadapinya. Jadi begitu ya Bapak Ibu untuk posisi control manager. Nah, mungkin ada pertanyaan terkait dengan ini? Iya. Oke, nanti. Oke, baiklah. Nanti kita lakukan di akhir. Oke, Bapak Ibu guru, seperti tadi dibahasakan oleh pemateri pertama bahwa semua tindakan peserta didik kita, semua pelanggaran peserta didik kita, semua perilaku peserta didik kita yang tidak sesuai dengan aturan diyakini mengindikasikan bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di materi pertama tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Pak Rahmat bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jika seorang peserta didik dihadapkan pada suatu kondisi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, bisa dipastikan bahwa ada kebutuhan dari peserta didik yang tidak terpenuhi. Nah, bagaimana untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang tidak terpenuhi itu bisa kita lakukan terkait dengan cara kita menghadapi peserta didik kita saat dia menghadapi permasalahan. Misalnya masalah keterlambatan tadi. Kita bisa menggali informasi bagian kebutuhan mana yang tidak terpenuhi. Bagaimana tindakan kita untuk mengatasi hal ini, itu bisa kita lakukan dalam sebuah pemecahan masalah. Nah, bagaimana memudahkan para guru dan orang tua membantu peserta didiknya dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi atau dalam hal memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi. Nah, ini bisa kita lakukan dalam sebuah restitusi. Langkah-langkah kegiatan restitusi ini sudah dituangkan dalam sebuah strategi yang dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Ini yang kita sebut sebagai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memuat 3 langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk membantu peserta didik kita menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Oke Bapak Ibu guru hebat, untuk lebih memahami mengenai segi restitusi ini, mari kita kembali menyimak video karena sesuai dengan pengalaman belajar saya akan sangat mudah memahaminya jika kita melihat langsung video pembelajarannya. Oke Bapak Ibu, saya tampilkan di layar. Mari kita cermati sama-sama. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan?
Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu, itulah tadi video yang menunjukkan bagaimana penerapan segitiga restitusi ini saat kita menghadapi peserta didik yang bermasalah. Nah, dari video yang kita cermati tadi bersama itu mengcover 3 proses atau 3 tahapan yang dilakukan oleh sang guru dalam menghadapi peserta didik yang sedang menghadapi masalah di mana peserta didik ini dituduh sebagai pemfitnah, penyebar gosip dan sejenisnya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Guru tadi adalah langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam kegiatan menstabilkan identitas ini, itu tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian atau sedang mengalami kegagalan dan sejenisnya. Nah, biasanya cara atau kalimat-kalimat yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas ini kita bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau kita bisa juga mengatakan, oke, kamu berhak merasa begitu. Atau apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri. Jadi pada tahapan ini kita benar-benar berusaha mengubah identitas dari anak yang sedang bermasalah ini. Kemudian langkah kedua atau tahapan kedua yang dilakukan oleh guru dalam melakukan segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan yang salah. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Biasanya, untuk melakukan tahapan kedua ini, kita akan memberikan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan misalnya, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini kan? Atau kita bisa katakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Atau kita bisa juga mengatakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Jadi, pada tahapan kedua ini benar-benar kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik kita ini. Karena seperti keyakinan awal kita tadi bahwa jika ada tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik, ini jelas mengindikasikan bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh peserta didik. Nah, langkah ketiga dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan.
menanyakan keyakinan ini merupakan teori kontrol yang ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nilai-nilai yang dipercaya di sini yang saya maksud tadi adalah keyakinan kelas yang sudah kita susun di awal. Makanya tadi di materi pertama, di materi awal kita yakini bahwa keyakinan kelas ini harus disusun secara bersama, melibatkan seluruh oknum kelas peserta didik agar dan menjadi kesepakatan bersama agar dalam penerapannya mereka memiliki tanggung jawab bersama dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa memberikan pernyataan-pernyataan seperti apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah kita sepakati, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik ini. Jadi itulah tahapan-tahapan yang bisa kita terapkan, yang bisa memudahkan kita dalam mempraktekkan segitiga restitusi ini. Jadi bisa dikatakan bahwa segitiga restitusi ini adalah penggabungan dari kegiatan-kegiatan awal kita dalam memunculkan budaya positif pada peserta didik. Dimulai dari keyakinan kelas tadi, ada pembuatan keyakinan kelas, kemudian ada yang kedua tadi ada 5 posisi kontrol, ada posisi kontrol manajer yang kita terapkan dalam peserta didik. Nah, inilah yang kita gabungkan dan kita terapkan dalam bentuk wujud nyata, aksi nyata kita dalam penerapan segitiga restitusi dalam membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu guru hebat, saya ada video yang menunjukkan pengalaman saya dalam menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita. Seperti saya bahasakan di awal bahwa kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha untuk tentunya video ini penuh dengan kekurangan, tetapi ini bagian dari usaha kami, usaha saya untuk belajar menerapkan segitiga restitusi ini. Kita tahu nih kenapa saya panggil nih? Ya, tahu. Saya sering melakukan kesalahan datang terlambat ke sekolah dan masuk kelas, Pak. Oke, jadi tadi datang di jam berapa? Jam 7:35, Pak. Terus kita tahu jam berapa dia masuk? Ya, iya, Pak. Itu pukul 7:30, Pak. Oke, artinya Abdil telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Jadi semestinya masuk di jam 7:30. Abdil saya lihat akhir-akhir ini selalu datang jam 7:30 lewat, ya. Oke, kira-kira apa memang penyebabnya sehingga selalu gitu lambat? Saya sering kasihkan bermain game pada saat larut malam, Pak. Seperti main game, ya. Iya, Pak. Menurut tak ada tidak manfaatnya? Tidak, Pak, hanya untuk mencari kesenangan saja, tapi untuk mengatur strategi otak juga, Pak. Oke, jadi hanya kesenangan gitu. Apa efek yang kita dapat karena keseringan begadang itu? Saya sering merasa pusing dan mata saya lelah dan membuat saya terlambat ke sekolah, Pak. Oke, jadi itu beberapa efek negatif dari bermain game hingga larut malam, sehingga sedikit terlambat, sedikit pusing. Nah, kira-kira Abdil, apa yang bisa kita lakukan supaya ini tidak terulang lagi?
saya akan menyetel alarm dan minta tolong ke ibu saya untuk membangunkan saya. Terus Saya akan mengatur waktu bermain game dan tidak terlambat untuk tidur. oke. Jadi Abdil siap mengatur ya, atau menyediakan waktu ya, atur waktu tak, kapan main, kapan belajar, terus kapan harus istirahat. Biar tidak datang terlambat. Kemudian bisa difokus, tidak pusing-pusing mikir lagi karena belajar. Kira-kira kapan kita bisa mulai seperti itu? Saya bisa melakukannya besok, Pak. Besok. Jadi besok ini tidak selesai begitu terlambat. Iya, Pak. Oke. Mudah-mudahan apa yang Abdil rencanakan atau niatkan itu bisa terlaksana. Siap, Pak. Oke. Nah sekarang bagaimana perasaan tak setelah berbicara seperti ini, ucapkan kata, kemudian bisa temukan solusi sendiri. Saya merasa senang dan siap untuk bersemangat kembali agar tidak telat bangun dan datang ke sekolah, Pak. Terima kasih atas saran dan masukannya. Saya merasa lega, Pak. Oke, sama-sama. Biar ini juga untuk kata semua. Iya, Pak. Oke, terima kasih.